Sobat Fis, ketemu di sini sama Adele dan Shirley. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Kali ini kita bakal ngebahas yang saat ini sedang ramai banget, itu mengenai penipuan-penipuan loker gitu ya. Jadi ada lowongan kerja palsu tuh lagi beredar lagi marak banget di mana-mana dan mengatasnamakan perusahaan kita, yaitu Permata Indonesia. Itu salah satunya ya. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan besar lainnya nih ya. Jadi salah satunya yang kemarin kita temukan adalah di perusahaan kita gitu. Betul. Tapi mengatasnamakan ya. Jadi emang palsu, jadi bukan dari kita Bukan ya. dari kitanya pastinya. Gitu. Mungkin nih kita bisa spill dikit dulu ya. Nah, ini buat temen-temen di luar sana yang lihat podcast ini, tolong nanti dibantu juga untuk share ke siapapun yang lagi nyari kerja, khususnya dia lagi job seeker ya. Karena tuh lagi marak-maraknya, jadi supaya nanti mengantisipasi adanya penipuan kayak gini, modelnya kayak gini nih. Coba kita akan spill model-model penipuannya tuh kayak gimana sih? Jadi yang pertama nih, yang aku temukan itu kemarin Kak Adel. Jadi dia tuh memperkenalkan diri, terus memperkenalkan diri tuh dari macam-macam perusahaan. Salah satunya kemarin kita temukan Permata Indonesia, tapi bidangnya itu beda. Kalau kita kan Permata Indonesia di bidang outsourcing ya. Nah ini di bidang agensi, tapi ada juga yang mengatasnamakan Permata Indonesia di bidang outsourcing juga, gitu. Jadi harus berhati-hati. Nah ini dia tuh ada format khususnya gitu loh. Jadi beredarnya ini pertama kali biasanya mereka tuh ngeblast lewat WhatsApp. Dan nomornya itu bisa berubah, mungkin bisa sampai 50 nomor tuh bisa kali ya. Soalnya tuh kemarin ada laporan itu sehari itu bisa sampai 5-10 laporan dengan nomor yang berbeda ya. Nah, dan kalau biasanya teman-teman bisa cek di aplikasi Get Kontak ya, biasanya kan nomor itu kan ada tertera, misalkan kalau misalkan dia udah HR lama ya, pasti udah ada namanya di situ. Tapi kalau nomor-nomor penipuan ini kebanyakan mereka nggak punya yang hashtag atau nggak punya tag gitu. Jadi tagnya masih 0 gitu, jadi itu bisa diwaspadai juga ya, kayak nomor baru yang dipakai untuk suatu oknum untuk keperluan kayak gini, nipu-nipu. Dan orang tuh biasanya percaya, mungkin karena nggak ada yang tag nih penipuan, mungkin bener kali ya, biasanya kan kayak gitu ya. Nah ini nih Kak, formatnya itu biasanya setelah dia memperkenalkan diri, kita tuh disuruh isi data gitu, mulai dari nama, jenis kelamin, sampai nama Telegram ya. Itu tuh ada, jadi kita disuruh isi nama Telegram kita tuh apa. Nah di situ juga dia sudah infokan kalau dia itu sedang mencari posisi freelance dengan biaya yang menggiurkan, bukan biaya, dengan gaji yang menggiurkan, dan kerjaannya tuh cuma follow like Instagram tertentu gitu ya, akun-akun tertentu yang dia suruh gitu. Jadi pertamanya tuh gitu, jadi kalian pasti disuruh ngisi data dulu nih, memang tidak langsung mengarah ke bank atau permintaan admin ya biasanya gitu. Terus setelah itu nih nanti kalau orang itu penasaran, biasanya tuh misalkan ya Kak, gue jadi korbannya nih, lo jadi penipunya nih, terus karena gue penasaran, gue pengen coba deh Kak, gitu. Nggak ada pungutan biaya kan pasti. Terus dia meyakinkan memang tidak ada pungutan biaya. Terus mulailah nih coba Kak, aku pengen coba. Oke, kalian tugasnya cuma follow sama like biasanya gitu. Misalkan aku udah follow nih sama udah like ya. Tapi itu sudah ditentukan sama mereka follow-nya itu berapa banyak, like-nya kita suruh tuh like berapa banyak. untuk akun-akun siapa aja gitu kan. Udah setelah itu cair uangnya Kak sesuai yang ditentukan pertama tadi. Nah biasanya jadi tuh misalkan itu yang pertama ya. Yang pertama misalkan aku udah like nih, udah komen, udah nih Kak, udah selesai gitu. Iya, betul. Mana gajiku gitu kan. Nah biasanya tuh range harganya tuh awalnya itu 40.000 sampai 500.000 tulisannya di situ. Nah nanti dia cek dulu tuh tugasnya kita. Oh benar nih, nah langsung ditransfer, memang langsung ditransfer ke rekening kita gitu si korbannya ini. Jadi kita udah mulai percaya banget. Jadi yang pertama, kedua itu emang bikin kita percaya karena dia emang bener transfer kita gitu uang, kan, sejumlah uang yang dia janjikan. Dan cepat gitu loh prosesnya gitu kan. Dan kita memang bener cuma follow sama like aja gitu kan. Udah mulai tergiur, makin lama nih kita makin dikasih tugas yang followersnya lebih banyak lagi, kita harus bikin like lebih banyak lagi. Gaji kita juga bakal dinaikin dan dia berani transfer sebesar itu gitu loh. Tapi karena kita sudah mulai tergiur nih, biasanya dia tuh langsung nawarin gitu Kak. Jadi kalau untuk sebutan mereka tuh kayak kuota prabayar gitu loh. Jadi kalau Kakak mau ngelanjutin nih kerjaan ini, Kakak harus top up kuota prabayar. Biasanya tuh mulai dari angka 200.000.
Oh, jadi harus top up sejumlah 200.000 dulu nih, tapi ke rekening dia. Iya, dan itu ke bank ya. Jadi kita transfernya via bank gitu ke nomor yang sudah ditentukan sebesar 200.000. Nanti kita diiming-imingin dengan profit kalau nggak salah tuh misalkan dari 200.000 itu profitnya tuh 60 sampai 90.000. Jadi 260.000 nerimanya. Iya, misalkan 260 lah ya. Jadi nanti kalau kita Lumayan ya. sudah menyelesaikan tugas, 200.000 yang pertama kita buat top up prabayar itu juga ikut cair. Jadi total cairnya itu 260.000. Jadi kan kalau kita pikir, wah balik Lumayan, modal nih, terus lumayan. dapat profit juga gitu kan. Betul. Nah mungkin dari situ pada tergiur, naik ke angka yang lebih besar, ke angka besar nanti lama-lama kalau dia mau mencairkan tugas selanjutnya, dia harus mentransfer sejumlah dana lagi gitu. Oh gitu. Bisa Jadi kalau sampai misalkan, belasan juta loh. Oh, awal-awalnya masih 200, 300, 500, tapi dia ternyata udah sampai sejuta. Ada yang kayak gitu? Ada, malah sampai 11 juta yang kita temuin ya. Jadi 11 juta. Jadi mereka tuh percaya karena kalau yang kasus case yang 11 juta ini ya, dia ditransfer terakhir itu sekitar 6 juta. Jadi 6 juta itu cair beserta profit. Jadi dia kan suruh top up kuota prabayar sebesar 6 juta. Dia udah transfer nih. Transfer plus profitnya misalkan anggap aja 2 juta Iya, ya. berarti 8 juta. Jadi Keuntungan dia 2 jadi juta. dia mencairkan itu 8 juta. Nah, setelah itu, tapi ini maksudnya nggak bisa langsung dicairin, Kak. Jadi dia harus mengambil tugas selanjutnya baru yang Oh, jadi yang 8 sebelumnya juta itu ini masih ditahan dulu, Iya, masih pending. Nanti dia harus Menyelesaikan tugas selanjutnya dulu. tugas selanjutnya dengan mentransfer misalkan 10 juta itu ya. Iya, baru jadi yang 10 juta sebelumnya dia udah cair. masuk, nanti 8 juta baru dikeluarin sama dia. Iya, betul kayak gitu. Bisa Nah, itu gitu ya. yang nggak punya uang tuh Pinternya sampai dia ya karena dia itu nahan yang 8 juta ini. Kalau misalkan dia nggak bayar 10 juta ya udah uangnya dia kan, uang si penipu kan masih di juga. dia kan. Iya. Gitu, jadi dan modusnya itu misalkan kayak aku nih misalnya bilang, iya aku udah nggak ada uang segitu nih Kak, gitu kan, gimana nih aku nggak bisa ngelanjutin Iya, tugas selanjutnya lah. Oh ya udah kalau kayak gitu Kakak pasrahkan saja, dengan Wah, entengnya dia ngomong pasrahkan saja. Jadi uang kita dianggap tuh angus kalau kita tidak bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Itu parah banget sih. Kalau misalkan dia kan niat nyari kerja ya, sampai uang 6 juta itu dia duit dari mana gitu loh. Nah kemarin yang kita temuin itu dia tuh sampai minjem online gitu Pinjol Kak. ya? Pinjol. Dan gini juga ada juga, jadi kemarin itu misalkan dia disuruh transfer 10 juta nih, terus dia bilang Kak saya nggak punya Kak 10 juta, uang saya cuma yang kemarin aja gitu kan. Bisa nggak kita pinjem kemana atau Kakak bisa bantuin saya nggak? Nah, nanti ini si penipunya ini tuh bilang, oke, kalau saya sih nggak bisa, coba saya konfirmasi ke perusahaan. Jadi seolah-olah perusahaan dia ini ngebantu untuk mendapatkan dana itu. Jadi kayak dipinjemin, oke nih Kak, kata perusahaan, kita bisa minjemin Kakak 3 juta, berarti Kakak cuma tinggal nyari sisanya aja gitu. Nah, itu mereka tuh usaha buat itu tuh bener-bener serius gitu loh Kak. Jadi oh oke nih kita dapat pinjaman, ya udah deh kita cari pinjaman lagi di luar gitu supaya duit yang sebelumnya ini keluar gitu. Kalau enggak kan hangus Seniat gitu itu aja. Ya, dia seniat itu gitu loh. Berarti kan memang oknum yang besar, bukannya cuma 1-2 orang gitu kan. Karena setiap tugasnya itu bakal dialihin ke orang lain gitu. Orang Jadi lain. banyak banget nih ceritanya, namanya sih katanya HRD-nya gitu ya Kak. Jadi setiap dikasih tugas sama HRD kalau udah selesai nih, nanti dikasih lagi nomor HRD lainnya. Jadi nanti bisa sampai 4, 5 atau 6 HRD yang menghubungi kita gitu. Kok bisa sebanyak itu ya? Nah, ini kalau bisa dilihat ini kan orang-orangnya nih. Maksudnya dia kan emang selalu masang foto profilnya tuh orangnya tuh orang yang pakai pakaian formal kan. Rapih ya. Jadi tapi pada percaya ya. Tapi ini belum tahu sih kalau memang ini tuh orang yang maksudnya dia pakai foto orang atau bukan gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini kan ada username-nya. Nah, kalau misalkan kalian ngeh ya sama username ini terus kita cari di Instagram, itu pasti akun yang baru dibuat gitu. Jadi followersnya masih 0. Kebanyakan kayak gitu nih. Ini pelaku-pelakunya nih. Bukan pelaku-pelakunya. Kita karena nggak tahu ini orang yang oknum. Diduga oknum. Dan ini nggak tahu juga dia pakai foto asli atau bukan. Ya kalau menurut kita sih bukan ya. Tapi karena 2 orang yang lapor kita itu mengirimkan foto yang sama. Gitu Kak. Jadi foto yang korbannya ini mengirimkan foto tuh 2 orang korban ini mengirimkan foto yang sama. Benar.
gitu. Jadi makanya Berarti kita emang oknumnya masih seputar ini juga iya, kan? cuma memang kita kan nggak tahu ya fotonya tuh kalau dia penipu sih harusnya nggak mungkin pakai foto asli dia ya. Iya benar. Gitu. Nah ini sih, ini pokoknya dia pasti setiap ini nyantumin username. Nah ini coba di cross check dulu username-nya. Karena emang Dan dia itu untuk tugasnya biasanya Parah ya pertama ini. kan chatnya WhatsApp nih Kak. Tapi nanti untuk tugas-tugasnya itu diarahkan ke Telegram. Gitu. Jadi nggak karena hanya mungkin WhatsApp. kalau di Telegram itu kan udah bergrup ya. Jadi dia udah Iya. sekali nge-share tuh langsung untuk beberapa ratus orang gitu Iya lah betul, ya. bayangin ya kalau misalkan anggap aja satu orangnya itu cuma berani 200.000 tapi Iya, di situ tapi kan di situ ada ratusan Telegram orang. kan ribuan kan. Iya, jadi Kadang- berapa orang, berapa ratus juta yang harus keluar dengan begitu aja gitu. Wah itu oknumnya emang bener-bener harus dikejar sih, dicari sih. Karena emang udah merugikan kita juga, nama kita kan di luar juga jadi jelek kan, nama Permata Indonesia ini gitu. Dan kita nggak ada format kayak gitu ya, dari mulai format pengisian datanya beda, terus kita juga nggak diarahkan HRD-nya cuma satu. Kalau misalkan ngelamar tuh, yang ngelamarnya kayak RO itu aja, nggak Iya, nggak di apa ya, nggak di oper-oper gitu loh, gitu. sampai ke 4 atau 5 orang gitu biasanya. Gitu. Nah ini ada lagi nih penipuan lain yang mengatasnamakan dari suatu platform kayak gitu. Ada beberapa sih platform pencari kerja yang terkenal. Nah itu biasanya mereka ya untungnya konfirmasi dulu ke kita gitu. Jadi kalau untuk yang konfirmasi itu kan kita cross check dulu ke RO yang terkait. Nah kalau misalkan mereka emang enggak ada yang bikin loker di situ gitu, karena gaji yang ditawarkan juga angkanya nggak masuk akal Iya, gitu. betul. Untuk seorang sales aja di situ gaji pokoknya berapa ya kemarin? Untuk sales itu bisa 10 juta loh, mulai loh. nah, Untuk itu- fresh graduate Itu nggak masuk akal itu sih. 10 juta. Untuk maksudnya kalau untuk berpikir yang logis tuh nggak mungkin gitu loh untuk fresh graduate dengan gaji Gaji segitu. seperti itu. Dan prosesnya katanya mudah. Awalnya sih memang ada tulisannya tuh biasanya tidak dipungut biaya. Tapi begitu ntar kalian ngobrol-ngobrol ujung-ujungnya minta biaya, itu bisa dipastiin tuh lokernya tuh loker-loker palsu ya. Iya benar. Karena masa kalian mau nyari kerja nih, kalian nyari kerja kan berarti kan butuh uang. Masa Iya, kalian iya. harus mengeluarkan uang Benar, gitu. benar. Kan kayaknya udah nggak make sense banget gitu. Pokoknya dimanapun ya, kalau kalian mau ngelamar kerja itu pasti nggak bakalan ada pungutan biaya apapun. Kalau misalkan ada pungutan biaya itu udah dipastikan kalau perusahaannya itu adalah perusahaan abal-abal gitu, alias penipu gitu. Betul. Itu udah pasti sih. Dan itu kita temukan juga nggak hanya di Jakarta ya, di berbagai daerah pun juga. Dan Cabang-cabang lain kita ya. cabang-cabang juga. Dan itu tidak hanya korbannya tuh tidak hanya yang lulusan SMA aja Kak. S1 pun banyak banget yang jadi korban-korban loker Iya, palsu benar-benar. gitu. Jadi kalian tuh harus berhati-hati, makanya kita minta tolong banget nih sama kalian kalau kalian menemukan loker-loker mengatasnamakan Permata, mungkin di aplikasi-aplikasi pencarian kerja, WhatsApp atau Telegram atau media sosial lainnya, itu kalian berusaha untuk meng-cross-check ke akun-akun resmi dari kita ya, dari Permata Indonesia. Kalau Instagram kalian Instagram bisa DM, bisa DM. kita, heeh. Instagramnya namanya @permataindosejahtera gitu ya, atau bisa kalian cek di website, di situ ada nomor telepon juga, kalian bisa telepon, atau ke hotline kita sudah kita cantumkan juga di Instagram gitu ya. Jadi cross check Kak, bener nggak? Tapi ini lebih mudahnya lokernya gini, gitu. kalau untuk nge-cross check misalkan dia mau Jakarta nih, loker Jakarta. Kan untuk setiap loker itu kan kita selalu posting di feed kan, atau di IG story. Nah, kalau untuk yang di feed kan bisa ada lokasi Jakarta. Nah, itu kan udah pasti ada emailnya di bawahnya Iya, betul. kan. Itu biasanya email Jakarta itu pasti itu aja. Kalau email Kalimantan, AO Kalimantan ya. Nah, itu pasti itu aja gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan belum kita sempat bales nih di DM, karena DM yang masuk kan banyak. Nah, kalian bisa cross check duluan tuh di IG feed kita. Terus kalian lihat untuk masing-masing, misalkan daerah Riau nih. Riau kan ada emailnya tuh di bawah kiri. Nah, itu kalian cek dulu gitu. Jadi haruslah kalian tuh meng-cross check kalau dapet loker-loker dari media sosial ya. Betul, Soalnya betul. sekarang tuh lagi parah-parahnya banget, dan yang ketipu itu nggak cuma 1-2 tapi bisa sampai ribuan gitu. Nah, terus mungkin bisa dikasih tips sedikit kali ya, kalau misalkan buat kalian nih yang mau lagi cari kerja nih supaya nggak ketipu,
pertama kalian tuh harus berpikir logis aja ya. Jadi jangan mau tergiur dengan kerja yang enak tapi gajinya bisa fantastis. Itu kayaknya kalian harus berpikir 2, 3, 4, 10 kali deh kayaknya, kayak gitu kan. Terus kalian juga harus cross check ke media-media resminya perusahaan tersebut. Kalau Permata tadi kita sudah sebutkan ya. Terus atau juga mungkin kalian bisa datengin nih kantornya, bener gak sih ada kantornya gitu. Pokoknya kantor kita yang head office itu ada di Jalan Kiai Maja nomor 7 Kebayoran Baru gitu, Jakarta Selatan. Tapi kita juga ada kantor juga di Kebayoran Lama ya. Ada. Jadi emang tapi kantor head office kita emang tetap di yang Kebayoran Baru ya. Dan kita punya 13 cabang juga ya. Betul. Di berbagai daerah. Jadi buat teman-teman yang mau langsung cross check kantor Permata, boleh langsung datang aja ke sini. Kita lokasinya dekat Pasar Majestic gitu. Iya, gitu. Jadi tolong banget kalian nih berhati-hati lagi terhadap info-info loker yang beredar di sana. Betul. Di cross check lagi. Misalkan juga tadi kan kayak tadi nih, mereka memperkenalkan diri sebagai Permata Indonesia, tapi bergerak di bidang agensi atau periklanan. Nah, itu bukan kita. Nah, kalian bisa cross check nih. Biasanya di Google kan buka Permata Indonesia pasti nomor 1 yang keluar tuh perusahaan kita. Itu di situ jelas kita sudah tulis kita perusahaan outsourcing. Permata Indonesia perusahaan outsourcing, bukan agensi ya, bukan agensi periklanan. Terus mereka juga bisa sampai make logo. Jadi kalian berhati-hati. Makanya kita minta kalian untuk verifikasi ke akun-akun resmi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Kalau mau kerja, kayaknya kalau kerja tuh semuanya capek, jadi nggak ada yang mudah ya. Jadi kalau ditawarin kerja, apalagi cuma follow, like, dan itu follow like-nya itu cuma nggak seberapa, tapi kalian bisa dapat sampai puluhan juta, itu tuh kalian kayak... Itu harus dipertanyakan sih. Iya, bener atau enggaknya. Jangan sampai kalian itu udah mengumpulkan uang, susah bahkan payah. belum berkumpul nih uangnya. Oh iya, karena lagi nyari kerja ya. Nyari-nyari pinjol. nggak dapat kerjaan, pinjol banyak ya kan, banyak lobang-lobang pinjaman, aduh itu. Terus kalian ketipu juga gitu. Benar-benar harus smart deh zaman sekarang ini, kita udah harus melek gitu loh. Dan banyak dari korban-korbannya itu yang nggak berani speak up karena mereka takut berurusan dengan yang namanya tuh kepolisian, Kak. Jadi takut karena mereka nggak ngerti hukum kan, apa mungkin mereka yang salah atau enggak. Jadi banyak banget korban-korban itu nggak speak up karena mereka juga takut nanti dianya malah dituntut balik gitu ya. Iya, betul gitu. Padahal sudah jelas itu tipu-tipuan ya, penipuan, tipu-tipuan gitu. Jadi gitu aja. Untuk saat ini sih kita baru menemukan loker palsu, baru format-format yang tadi kita sudah sebutkan ya. Nah itu teman-teman bisa cek juga di IG Instagram Permata Indo Sejahtera. Itu kan kita ada IG story kita yang kita save ya, penipuan. Nah itu bisa dicek juga tuh model-model penipuannya kayak gimana. Nah disamain deh kalau misalkan ada loker yang janggal atau ada pesan yang menawarkan lowongan kerja gitu terus janggal, nah coba cek deh formatnya sama nggak. Kalau sama kemungkinan itu penipu yang sama gitu. Karena nomornya itu bisa berubah-ubah banyak banget gitu. Dan di aplikasi Get Contact tuh masih bersih gitu, masih bersih, belum ada hashtagnya gitu. Karena sebenarnya ternyata aplikasi Get Contact juga itu bisa dibersihin loh si hashtagnya itu. Masa sih? Iya. Pakai premium mungkin? Kurang tahu sih caranya kayak gimana, cuman memang ada caranya gitu. Kemarin sempat baca-baca. Ya, karena kalau sekarang tuh kita kadang-kadang tuh kalau mau ngecek, oh sama ini Kak, aku mau infoin lagi. Jadi kalau kalian suruh mentransfer sejumlah uang nih, kemarin aku lihat di Instagramnya Kominfo. Jadi itu tuh ada cara cek rekening. Jadi kalau misalnya kalian nih kan dikasih nomor rekening, tolong ya transfer ke sini. Iya, betul. Nah, mereka bisa banget nih cek rekening, sebentar ya. Aku cari di Kominfo kalau nggak salah. Iya betul, cek rekening di situ. Jadi nanti ketahuan tuh rekeningnya atas nama siapa, dan itu di situ ada message-nya, biasanya ada pesan-pesannya kayak penipu apa gitu. Jadi orang-orang tuh udah kayak Get Contact juga sih itu, tapi orang-orang udah nulis pesan di situ kayak awas hati-hati ini penipuan, awas ini rekening penipu kayak gitu. Iya, jadi itu bisa jadi salah satu solusi kalian untuk meminimalisir ya penipuan. Karena kalau nomor rekening itu kan sebenarnya nggak semudah itu ya ganti ya. Mudah tapi nggak semudah nomor handphone gitu. Betul. Jadi
memang kita harus aware, cek rekening dulu sebelum kita mau transfer sejumlah uang, apalagi uangnya besar gitu kan ke pihak yang oknum gitu. Oh, ini aku menemukan. Jadi ada di Instagramnya topkarir.id. Jadi di sini kita bisa cek ke rekening ya. Kunjungi websitenya cekrekening.id. Terus kalian bisa pilih menu periksa rekening lalu cek sekarang. Jadi kalian masukin nomor rekeningnya langsung kalian bisa cek. Nanti di situ ketahuan nih apakah nomor ini pernah dilaporkan atas penipuan atau tidak. Gitu, dan kalian juga bisa melaporkan. Jadi kalau misalkan belum ada nih, tapi belum kalian ada laporan ya, belum ada laporan dan kalian yakin kalau itu nomor rekening penipuan, itu kalian bisa masukin nomor rekening di situ dan lapor. Ternyata gitu. bisa juga loh e-wallet. Jadi nomor handphone ini. Tadinya kan cuma bisa bank doang. Nah, ternyata ini ada juga e-wallet kayak nomor virtual account gitu loh yang kita bisa cek di sini. Oh, jadi nggak hanya cek rekening aja tadinya ya? Tuh dia cuma bank doang. Mungkin ini ada fitur baru kali ya. Nah, ini sekarang apalagi udah bisa e-wallet ya. Jadi lebih mudah banget kita cek di sini. Nah, kalian bisa tuh cek di situ, lapor di situ lapor gitu di ya. situ. Kalau kalian menemukan loker-loker yang meminta sejumlah uang, pasti kan mereka mintanya transfer dong. Betul. Jadi kalian bisa nih pakai aplikasi cek rekening gitu untuk memudahkan. Yang kedua ya tadi kalian cek akun resminya juga. Yang ketiga lihat apakah posisi dan job desk-nya itu make sense gitu. Betul. Gitu aja. Apalagi nih. Udah kali ya. Jadi kalau nanti kita menemukan penipuan-penipuan lainnya bakal kita share juga ya. Bakal kita update terus di Instagram Permata Indo Sejahtera. Jadi buat teman-teman yang belum follow Permata Indo Sejahtera. Kalian cek di situ ya. Kalau di highlight kita, kalau untuk penipuan itu kita udah punya highlight sendiri khusus penipuan. Jadi kalian bisa cek tuh berbagai jenis penipuan yang sudah kita temukan gitu ya. Jadi kalian bisa berhati-hati. Ada yang pakai Tepatnya yang email, sudah nomor telepon. dilaporkan oleh orang-orang yang Iya, ini sih. betul gitu. Oleh sobat PIS yang udah kena gitu. Jadi harap berhati-hati lagi buat kalian-kalian yang sedang mencari kerja. Oke, Kita akhirin dulu video hari ini. Sampai sampai jumpa. ketemu lagi.